Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Maulida Istio dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman studi hadis. Nah, studi hadis merupakan ilmu pengetahuan yang dimana membahas tentang sabda Rasulullah SAW. Ilmu hadis juga merupakan pedoman kedua setelah Al-Quran. Dan dalam hadis sendiri terdapat sabda Rasulullah SAW yang dimana merupakan hukum Islam yang lebih rinci dari Al-Quran. Nah, di sini saya akan membahas 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang apa itu kritik hadis. Yang kedua, apa saja sebab pemalsuan hadis. Yang ketiga, bagaimana pamorentalis terhadap hadis. Yang keempat, mengapa bisa terjadi kontroversi hadis. Dan yang kelima, apa saja hadis tentang ilmu alam dan sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang kritik hadis pertama. Apa itu kritik hadis? Kritik hadis secara etimologis berarti dia adalah sesuatu yang baru atau jadid, lawan kata dari kodim atau lama, dan korib atau dekat, lawan kata bait atau jauh. Khobar atau berita, yang dimana khobar diartikan sebagai sesuatu yang dibicarakan atau dipindahkan dari seseorang atau mayatahadasa bihi wayun kolu. Nah, di sini sedangkan secara terminologis ulama hadis mendefinisikan hadis dengan ma'adaifu ila Nabi SAW min qauli au fi'li au takriri au sifati, yang dimana apa yang disadarkan kepada Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Nah, hal ini perlu diketahui bahwa istilah kritik juga harus kita tahu, yaitu terambil dari bahasa Inggris yang berarti kritik, yang dimana berasal dari bahasa Latin atau kritikus yang disebut decisif, dan dari bahasa Yunani yaitu kritikos, yaitu able to discern. Di sini dalam kamus bahasa Indonesia, dalam kamus besarnya disebutkan bahwa kritik berarti kecaman atau tanggapan yang dimana kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya. Nah, kritik hadis, jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya kritik hadis adalah mengkaji secara mendalam suatu hadis baik secara diroyah maupun riwayah yang perangkatnya terdapat dalam ragam ulumul al-hadis seperti rijal al-hadis, jarhi wa ta'dil, asbabul wurud, mukhtalaful hadis, dan gharibul hadis. Di mana kritik hadis juga mengkritik seputar yang pertama integritas, intelektualitas, spiritualitas perawi hadis, dan yang kedua yaitu mengetahui sebab dan pengaruh yang menjadikan suatu hadis diklasifikasikan menjadi hadis mardud ataupun makbul. Yang ketiga yaitu aspek kehati-hatian dalam periwayatan hadis. Nah, dalam Islam sumber tersebut bukan hanya dengan alat fisik atau akal saja, tetapi dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai muslim percaya dengan kemampuan ini, akal dan fisik kita, yang dimana telah dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 103, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang dimana artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, sekarang materi yang kedua yaitu sebab pemalsuan hadis. Hadis mempunyai ragam ilmu yang ada di dalamnya yang harus kita pelajari. Nah, di sini karena dari ragam hadis itu kita bisa mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Nah, serta ada juga hadis yang cacat. Nah, istilah pemalsuan hadis sendiri terjadi karena adanya segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat jasmani dan rohani, maupun sejarah hidup beliau, bukan disandarkan pada yang lain. Nah, di sini terdapat pola pemalsuan hadis. Nah, hadis sendiri atau pemalsuan hadis ini ada di zaman Utsman bin Affan, dan pola pemalsuannya ada dua. Yang pertama yaitu seorang pemalsu merekayasa suatu ungkapan dari diri sendiri kemudian menyandarkannya kepada Nabi SAW. Terus yang kedua, nah seorang pemalsu hadis itu menyetir perkataan dari tabi'in, ulama, ahli hadis, atau riwayat
Israiliyat dan lain sebagainya yang kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pendapat seperti itu juga dikatakan oleh Imam Al-Jazir yang dikutipkan oleh bin Hasan Utsman Al-Falatah dalam karyanya Wad'u fil Hadith. Hal tersebut disasarkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang dimana qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tarakat fikum amraini lan tadillu mata masaktum bihima kitaballahi wa sunnatun nabiyyi, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat, yaitu selama berpegang kepadanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Dan di sini juga kepribadian akhlak beliau digambarkan oleh Al-Quran Al-Ahzab ayat 21. Lalu yang ketiga tentang paham orientalis terhadap hadis. Nah, paham orientalis terhadap hadis sendiri, mereka hanya memikirkan tentang dunia, yang dimana gold, glory, gospel, zinting, misionaris. Nah, itu adalah pemikiran orientalis, yang dimana hanya tertuju pada dunia saja dan kenikmatan dunia fana belaka. Orientalis sendiri dapat diartikan orient atau timur, yang artinya mereka mempelajari rata-rata mempelajari ketimuran, tetapi mereka tidak mau beriman terhadap apa yang mereka temukan sebagai pendalaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini mereka berpendapat dari maksudnya itu bukti otentisitas hadis sejak zaman Rasul haruslah ada, jika tidak ada maka kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Itu menurut mereka, yang dimana hal itu dikatakan oleh orang orientalis terhadap hadis. Nah, di sini juga terdapat 3 tokoh yang mengkaji tentang hadis, yaitu Joseph Skach, terus ada Ignor Goldziher, dan terakhir adalah William Muir. Nah, Goldziher juga menyaksikan seluruh matan dan nilainya sebagai buatan ulama hadis dan ulama ahli, dan mencontohkan sebuah hadis yang berbunyi la tasyaddur bihala illa salasati masajid, janganlah melakukan perjalanan kecuali pada 3 masjid. Itu adalah hadis yang Goldziher menyasingkan. Dan demikian, jika penolakan terhadap kebenaran sanad dan matan hadis orientalis itu diterima, maka hal ini dapat hadis-hadis Nabi tidak dapat diakui kebenarannya. Yang kedua, B, teori-teori ilmu hadis tidak dapat digunakan. Yang C, menuduh bahwa para ulama dan periwayatan hadis sebagai para pendusta. Nah, kalau itu menurut orang orientalis. Nah, terus yang keempat yaitu tentang kontroversi hadis. Kontroversi dalam bahasa Indonesia dalam artiannya sendiri adalah berarti proses persaingan atau pertikaian. Salah satu kontroversi hadis yaitu sebagai sumber hukum Islam, yang dimana dalam hal ini terdapat pembela dan pengingkar terhadap hadis tersebut. Sejarah periwayatan hadis telah ternodai oleh beberapa peristiwa kelam tersebut yang dimana diambil dari pemalsuan hadis yang dilakukan oleh suatu kelompok atau kepentingan tertentu. Nah, di sini hadis tentang ilmu alam dan sosial. Ini adalah materi yang kelima. Nah, akal dan panca indera itu merupakan keajaiban besar yang Allah berikan kepada kita. Tetapi di sini ada hal yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, yaitu wahyu, yang dimana wahyu merupakan posisi pertama, posisi atau petunjuk yang paling tinggi, yaitu wahyu. Terus yang kedua itu adalah petunjuk petunjuk setelah wahyu itu adalah akal. Yang ketiga adalah petunjuk panca indera. Yang keempat adalah insting. Nah, di sini hadis sebagai sumber ilmu yaitu ada 3 macam, yaitu ada ilmu agama, ilmu alam, dan ilmu sosial. Pada manusia punya hukum alam, dan dalam hadis pun juga ada hukum alamnya yang menyangkut ilmu hukum alam. Contohnya yaitu tentang jintan hitam, yaitu anna Abu Hurairah akhbarahuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil hibbati al-sauda'u shifa'u min kulli da'in illa salam, yang dimana Abu Hurairah berkata kepada Abu Salamah bahwa Sa'ad bin Musayyab bahwa Rasulullah SAW bersabda, di dalam jintan hitam atau habba as-sauda terdapat obat bagi semua penyakit kecuali kematian. Nah, di sini juga terdapat hadis dalam ilmu sosial, yaitu hadis tentang noda di dalam masjid.
yaitu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuq amamahu fa innama yanajillahu madama fi musolati wala an yaminihi fa inna an yaminihi malikan wala yabsuk an yasarihi aw tahta qadamihi fi dafniha, yaitu Nabi Muhammad bersabda, apabila kalian melaksanakan sholat maka janganlah meludah di depannya, sebab sesungguhnya saat itu sedang menghadap Allah selama masih berada di tempat sholatnya, dan jangan pula di samping kanannya, karena di satu ada malaikat, akan tetapi meludahnya di samping kiri atau di bawah kakinya, dan kuburkanlah. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kesalahan saya juga minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.